Hai guys, Rizky di sini dan hari ini gue kedatangan salah satu mouse yang mereknya belum pernah gue review walaupun merek ini adalah merek yang legend. Inilah Mionix Avior yang Special Edition dengan SK Gaming. Mau laptop gaming yang murah tapi bagus apa ya? Aha, inilah Asus TUF Gaming FX 505 dengan pilihan layar 144Hz dan keyboard RGB. Link di deskripsi. Jadi hari ini tuh sebenarnya agak berbeda ya daripada review-review yang gue lakukan biasanya. Sebenarnya gue tuh mau sharing aja pengalaman gue seminggu udah make Mionix Avior SK ini. Jadi sebenarnya Mionix Avior SK ini adalah salah satu rebrand dari Mionix Avior 7000 yang sebenarnya dulu udah pernah rilis. Ini juga sebenarnya bukan mouse yang baru, ini mouse sudah dari sekitar tahun 2014-an. Cuman rasa atau feel makainya itu masih bisa di-comparable lah sama mouse-mouse baru zaman sekarang. Jadi mouse ini punya dimensi yang sebenarnya cukup pendek dan juga cukup kecil dengan bentuk ambidextrous, bisa dipakai di tangan kiri atau tangan kanan juga. Punya light RGB yang bisa di-customize dari softwarenya. Cuman softwarenya itu agak ribet ya. Pertama gue masuk ke websitenya si Mionix ini. Ada Mionix Hub, ada Mionix Avior 7000, ada Mionix Naos. Kayaknya sih tiap line up Mionix itu beda-beda softwarenya. Dan ini apa ya, maksudnya sekarang kan udah zamannya setiap brand itu softwarenya yang satu aja dan itu udah ngerangkum ke semua produk-produknya, tapi ini belum. Nah ini salah satu kekecewaan gue memakai mouse ini. Di situ juga gue harus nginstal softwarenya, terus gue juga harus nginstal firmwarenya pada saat yang bersamaan. Di situ sih gue ngeliat ya ini mouse cukup ribet ya ternyata kalau mau install software atau firmwarenya. Walaupun begitu, kalau misalnya kita mau plug and play asal colok langsung main ya bisa juga. Walaupun ya settingan-settingannya itu harus dari si mouse-nya ini sendiri, nggak bisa di-customize. Pengalaman yang paling gue suka saat memakai mouse ini itu adalah sebenarnya switch-nya sih dan sensornya. Jadi sensornya ini adalah salah satu sensor yang memberikan akurasi yang cukup bagus, dengan juga ya seperti biasa dia punya Omron switch juga yang enak banget untuk diklik. Jarak antara telunjuk sama jari tengah juga cukup proporsional menurut gue untuk pemakaian gaming. Tentunya di game-game FPS yang sekarang lagi gue telatenin kayak Apex Legends dan Battlefield 5 Firestorm, itu lagi gue sukain banget dan ternyata mouse ini cukup enak sih pas gue pakai di game-game tersebut. Tapi ada tapinya nih, kalau kalian mau pengalaman kayak gue yang maksimal itu harus lewat softwarenya dulu. Kalian buka softwarenya, kalian harus analyze surface dulu karena disitulah dimana sensornya bisa bekerja secara maksimal. Di sini sih gue menyarankan untuk memakai mousepad dengan warna yang cukup gelap karena memang optical mouse bekerja secara maksimal di surface yang cukup gelap. Kalau misalnya surface-nya cukup terang, mungkin akurasi dari mouse-nya nggak akan seakurat saat surface gelap. Nah, ngomong-ngomong soal ambidextrous nih, sebenarnya mouse ini punya 6 makro button yang bisa di-customize sesuka hati kalian. Yang di depan ada 2, kiri 2, dan kanan 2. Cuman, tombol yang kanannya ini, kalau misalnya gue lagi main biasa aja, itu suka kepencet-kepencet sendiri sama jari manis gue. Jadi kalau misalnya yang gue saranin sih mendingan kalian matiin aja tombol bagian kanannya, atau kalau mau pakai tangan kiri ya kalian matiin aja tombol yang bagian kirinya biar nggak kepencet-kepencet pas lagi main. Beberapa hal yang kalian bisa customize selain lighting efeknya itu bisa RGB tentunya, dan juga kalau gue sih biru muda aja gue udah puas.
Terus kalian juga bisa setel apakah breathing dan lain-lain. Itu termasuk fitur yang cukup biasa zaman sekarang. Dan DPI range-nya juga kalian bisa setel dari 50 sampai 7000 DPI. Kalau pemakaian gue paling hanya sekitar dari 3000 saat desktop dan 5000 saat main. Jadi ya gue agak mubazir 2000 DPI-nya lagi. Cuman kalau misalnya kalian membutuhkan DPI sampai 7000 ya itu bisa juga. Sisanya sih biasa aja ya. Kabelnya braided, terus sampai 2 meter, jadi cukup panjang juga. Dan punya 2 mouse fit, yaitu di atas dan di bawah. Jadi kesimpulannya sebenarnya mouse Mionix Avior SK ini adalah mouse yang cukup bagus kalau memang kalian pencinta ambidextrous. Kalau misalnya kalian nggak suka ambidextrous tapi suka dengan ya Mionix-nya, masih ada Naus 7000 yang fitur-fiturnya sama tapi punya bentuk yang agak berbeda dan lebih dirancang kepada pemakai tangan kanan. Walaupun di sini scroll wheel-nya itu bagus lighting-nya, saat pemakaian sih gue kurang demen scroll wheel yang agak keset begini. Ada sih yang suka, ini subjektif. Ada yang suka karena lebih akurat, tapi kalau gue sendiri, gue lebih suka scroll wheel yang cukup cepet saat dipakai. Dan saat pemakaian palm gue, dia nggak nge-cover semua tangan gue karena tangannya cukup gede. Jadi karena ini mouse-nya agak pendek, jadinya gue lebih menyarankan untuk claw grip aja untuk kalian. Paling itu aja sih dari gue. Kalau misalnya kalian suka video pengalaman macam kayak gini, kalian bisa komen aja di bawah. Terakhir, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.